Seringkali kita merasa semangat itu datang dan pergi tanpa kita ketahui alasannya. Kenapa kita bisa kehilangan semangat begitu cepat? Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Faktor Penyebab Semangat Hilang. Ada banyak faktor yang membuat semangat kita tiba-tiba hilang. Mulai dari tekanan pekerjaan yang berlebihan, ekspektasi yang tidak realistis dari diri sendiri, hingga kebiasaan menunda yang tanpa kita sadari sudah menjadi rutinitas harian. Sudah berapa kali kamu merasa ingin melakukan sesuatu, tapi terus tertunda hanya karena rasa malas? Rasanya sepele, tetapi itu adalah tanda bahwa semangat kita mulai memudar. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang jelas atau merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, semangat kita bisa dengan cepat surut. Hal ini mirip dengan perjalanan panjang. Kadang-kadang kita di puncak, tetapi seringkali kita berada di bagian bawah. Jika kita tidak menyadari dan mengatasi hal ini, kita bisa kehilangan arah dan motivasi dalam hidup. Kita perlu mengenali tanda-tanda ini dan bertindak sebelum menjadi lebih parah. Perhatikan bagaimana perasaanmu dan cari tahu kapan semangat itu mulai memudarnya. Chapter 2, Dampak Negatif dari Kebiasaan Menunda. Menunda-nunda adalah kebiasaan yang banyak orang alami, tetapi dampaknya sangat buruk. Setiap kali kita menunda, kita tidak hanya mengulur waktu, tetapi juga menambah beban pikiran. Bayangkan saja, ketika kamu tahu ada tugas penting yang harus diselesaikan namun malah memilih untuk scroll media sosial. Awalnya mungkin terasa menyenangkan, tetapi setelah beberapa waktu, ada rasa cemas yang muncul. Ini adalah efek dari menunda, karena kita tahu kita seharusnya melakukan sesuatu yang lebih produktif. Kebiasaan ini bisa membunuh semangat kita secara perlahan. Solusi sederhana adalah dengan memecah tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani dan menetapkan batas waktu untuk menyelesaikannya. Dengan melakukan ini, kamu akan merasa lebih terstruktur dan semangat pun kembali meningkat. Selain itu, penting untuk membangun kebiasaan positif, seperti berkomitmen pada jadwal yang sudah ditetapkan untuk menghindari godaan untuk menunda agar dapat mempertahankan semangat yang ada. Chapter 3, Pengaruh Lingkungan Sekitar. Lingkungan kita memiliki pengaruh besar terhadap semangat dan motivasi. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif atau pesimis, tanpa sadar kita pun akan terpengaruh. Pernahkah kamu merasa lebih bersemangat setelah berbincang dengan seseorang yang inspiratif? Sebaliknya, berada di dekat orang yang selalu mengeluh bisa membuat kita merasa down. Oleh karena itu, penting untuk memilih dan membangun jaringan yang mendukung. Jika ada orang di sekitarmu yang terus-menerus merendahkan aspirasi kamu, mungkin inilah saatnya untuk memikirkan kembali hubungan tersebut. Lingkungan yang positif akan memberikan energi dan semangat baru. Cobalah untuk mencari komunitas atau grup diskusi yang lebih konstruktif untuk membantu menjaga semangatmu tetap tinggi. Mengelilingi diri dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama bisa memberikan motivasi dan inspirasi tambahan. Ingatlah, satu orang positif bisa mengubah suasana hati dan motivasi kita secara signifikan. Chapter 4, Menciptakan Tujuan yang Jelas. Ketika tujuan kita tidak jelas, kita cenderung kehilangan arah dan semangat. Menciptakan tujuan yang smart, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu, sangat penting untuk menjaga motivasi. Tanpa tujuan yang jelas, kita seperti berjalan tanpa peta, tidak tahu arah mana yang harus dituju. Misalnya, jika tujuanmu adalah ingin sehat, fokuslah pada langkah konkret yang bisa diambil, seperti berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Dengan menetapkan tujuan yang realistis, kita dapat merasakan kemajuan dan ini akan memicu semangat untuk terus bergerak maju. Buatlah daftar tujuan jangka pendek yang bisa kamu capai. Setiap kali kamu mencapainya, kamu akan merasa lebih bersemangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ingat, perjalanan menuju pencapaian yang lebih besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten. Jangan pernah meremehkan pencapaian kecil, karena itu adalah langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Chapter 5,
Kekuatan diri dalam menghadapi tantangan. Ketika semangat mulai surut, penting untuk mengingat bahwa kita memiliki kekuatan untuk bangkit kembali. Mencari cara untuk mengingatkan diri sendiri tentang pencapaian masa lalu bisa menjadi motivasi yang besar. Apa yang sudah kamu capai bisa menjadi pengingat bahwa kamu mampu melakukan lebih. Selain itu, cobalah untuk berfokus pada hal-hal kecil yang memberi kebahagiaan setiap hari. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hidup pribadi juga sangat penting. Ketika kamu merasa terjepit, ingatlah untuk memberi diri waktu untuk beristirahat dan bersantai. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Dengan melakukan ini, kamu akan menemukan kembali semangat yang mungkin hilang dan bisa terus maju melewati tantangan dengan lebih percaya diri. Hal ini juga bisa menjadi titik balik untuk merenungkan nilai-nilai yang kamu anut dan tujuan yang ingin kamu capai. Ingatlah, setiap tantangan yang dihadapi adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan lupa untuk tetap bertumbuh bersama ruang tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.